Kalau mau muji orang, uji dengan uang. Ustaz Muhammad itu orangnya jujur, amanah, karena belum dapat uang. Kalau sudah dapat, belum tentu. Muhammad itu berani berkata, karena mulutnya belum diisi. Kalau sudah berisi. Jadi ujian ini macam-macam. Ada yang diuji dengan gantengnya, itu di artis-artis hijrah. Mereka tidak masuk ke dalam, takut ibu hilang konsentrasi. Ada yang diuji dengan miskinnya, sabar obatnya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kekuasaannya. Cuma kita sekarang banyak salah paham. Kalau diuji dengan miskin, dengan susah, dengan sakit, oh diuji sabar ya. Tapi kalau diuji dengan harta, kekuasaan, jabatan, dianggap itu nikmat. Bukan, itu ujian juga. Yang ngomong begitu siapa? Allah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, yang enak-enak. Bahkan ujian itu yang enak duluan. Jabatan, ujian. Harta, ujian. Tahta, ujian. Wanita, ujian. Toyota, ujian. Tolong nanti sebelum diupload yang itu, upload. Takut iklan gratis. Tapi ternyata umat Islam tidak bisa dibohong. Umat Islam mengatakan jihad fisabilillah, mereka tidak takut mati. Umat Islam sampai hari ini tetap ada, tetap mencari harta, tetap mengelola hasil bumi. Tapi orientasi mereka tidak harta, orientasi mereka adalah ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena 10 amal yang saya sebutkan tadi itu adalah amalnya amal-amal orang kaya. Jadi kalau begitu yang masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Orang miskin kalau sabar, orang nggak sabar di dunia melarat, di akhirat neraka jahanam. Jadi saya selalu memotivasi. Mungkin itu juga maka banyak orang tidak suka, karena aja ceramah saya itu selalu memotivasi umat Islam untuk mengelola alam, untuk duitnya banyak, bangun masjid banyak-banyak, bantu fakir miskin anak yatim, buat sekolah tahfiz Quran, belanja ke warung tetangga, bebaskan dari riba. Itu mungkin salah satu sebab orang tak suka, marah. Coba kalau ceramah saya intinya sabar. Jamaah, marilah kita bersabar dalam penderitaan. Apapun yang terjadi, sabar. Tanah kita digarap orang, sabar. Ekonomi kita diambil orang, sabar. Istri kita dilarikan pelakor, sabar. Tapi karena yang saya bangkitkan itu adalah semangat para pengusaha muda. Terus apa bedanya kita dengan orang tidak beriman, Pak Ustaz? Orang tidak beriman juga sibuk mikirin ruko, sibuk mikirin uang. Kita katanya Tuhan kita Allah bukan uang. Kita mikirin uang, tapi uangnya untuk bangun masjid. Sibuk mikirin ruko, tapi hasil rukonya untuk fakir miskin, anak yatim, dan apa? Mencari ridha Allah. Godaan uang luar biasa. Kalau mau uji orang, uji dengan uang. Ustaz Muhammad itu orangnya jujur, amanah, karena belum dapat uang. Kalau sudah dapat, belum tentu. Muhammad itu berani berkata, karena mulutnya belum diisi. Kalau sudah berisi. Jadi ujian ini macam-macam. Ada yang diuji dengan gantengnya, itu di artis-artis hijrah. Mereka tidak masuk ke dalam, takut ibu hilang konsentrasi. Ada yang diuji dengan miskinnya, sabar obatnya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kekuasaannya. Cuman kita sekarang banyak salah paham.
Kalau diuji dengan miskin, dengan susah, dengan sakit, oh diuji, sabar ya. Tapi kalau diuji dengan harta, kekuasaan, jabatan, dianggap itu nikmat. Bukan, itu ujian juga. Yang ngomong begitu siapa? Allah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat yang enak-enak. Bahkan ujian itu yang enak duluan. Jabatan, ujian. Harta, ujian. Tahta, ujian. Wanita, ujian. Toyota, ujian. Tolong nanti sebelum di-upload yang itu aku takut iklan gratis. Ini ujian semua. Tapi kalau ada orang komplain, kenapa ujian untuk dia enak, Ustaz? Harta, wanita, puasa. Ujian saya demam, covid, sakit, bangkrut. Ya itu hak prerogatif Allah. Itu hak veto dari Allah. Kita nggak bisa. Emangnya Allah mau ngasih ujian itu multiple choice? Kamu mau ujian apa? A. Kaya. B. Susah. C. Covid. Kan enggak. Itu sesuai kehendak Allah. Kita terima aja. Tapi ujian ini jangan sampai kita gagal. Diuji dengan harta, maka aku lulus ya Allah. Kenapa? Bangun masjid. Kenapa? Buat rumah kos-kosan untuk anak tidak mampu. Kenapa? Kirim mahasiswa ke Timur Tengah, ke Yaman, Habib Umar, ke Mesir Al-Azhar, ke Zaitunah Tunisia. Pulang, bangunkan pondok pesantren tahfiz Quran gratis. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah bangun pesantren gratis. Masya Allah. Santrinya berapa orang? 3. Maksudnya 3.000 Pak Ustaz. Tapi yang saya santuni 1 orang. Kita bagi-bagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi semangat cari duitnya terus. Karena dalam Islam diajarkan iza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kita tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Bertebaranlah di atas muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau melihat bagaimana umat Islam kaya-kaya zaman dulu, pergilah ke Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Andalusia itu kalau saya sebut Andalusia banyak nggak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Nah, itulah Andalusia. Di sana warisan Islam masih ada. Nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa sampai ke Andalusia. Melihat bagaimana masjid megah dibangun dari batu marmer merah luar biasa. Dari mana mereka membangun? Karena kaya raya, tempat-tempat pemandian air mancur. Dari Maroko nyebrang 1/2 jam. Itu semua kehebatan. Kalau mau melihat bagaimana umat Islam hebatnya ekonominya dulu, lihatlah bagaimana Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau mau melihat bagaimana kehebatan Islam zaman silam, maka lihatlah bagaimana Masjid Sultan Ahmad lebih besar daripada Hagia Sophia yang dibangun oleh Kaisar Konstantin yang membangun Konstantinopel, yang sekarang sudah menjadi masjid pada masa era zaman modern. Artinya apa? Melihat masjid itu ternyata kita belum ada apa-apanya, maka pulang dari sana tanamkan dalam hati, saya mesti bangun masjid, mesti bangun sekolah tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Belum mampu, support saja yang ada dulu. Ustaz Somad baru ngajak kami sudah mensupport selama 10 tahun Ustaz. Saya tahu yang sudah ditulis di sini. Bapak-bapak sudah istiqomah 10 tahun. Berat ini Pak Ustaz. Iya, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Berat istiqomah ini Pak Ustaz. Karena balasannya surga, maka berat. Kalau ringan, balasannya kipas angin. Banyak orang sabar dengan miskinnya. Banyak orang sabar dengan sakitnya. Tapi tidak banyak yang sabar dengan hartanya. Dan Bapak termasuk yang dibuat Allah sabar dengan harta.
sabar nggak beli mobil baru, sabar nggak beli rumah baru, sabar nggak ganti bini baru. Padahal mampu, cuman takut aja dikit. Saya mancing aja, Bu. Itu kan luar biasa itu. Padahal kalau dia mau, bisa dia pajang. Kalau dia mau, bisa dia lakukan. Tapi tidak. Ketika istrinya bertanya, Bapak gimana uang ini? Biarlah untuk anak yatim, fakir miskin. Bapak nggak mau nambah yang lain? Kita nanti tetap bersama hingga ke surga. Amin, kata ibu. Ternyata ibu terpancing. Mudah-mudahan Bapak istiqomah. Hidup ini hanyalah apa yang kita tanam hari ini. Maka kalau sudah kita mampu bertahan 10 tahun, itu bukan masa yang 2022, berarti dari mulai 2012. Saya pulang dari Maroko 2008. 2012 mulai di-upload di YouTube. Sampai sekarang 2022 Bapak bisa istiqomah tiap bulan. Lazis subulus salam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau istiqomah terus, maka balasannya innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, tsumma istaqamu, istiqomah, dan tanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Orang yang istiqomah itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Penyakit yang ditanamkan setan ke dalam hati adalah dua, takut dan sedih. Orang yang depresi, yang stres, makan obat tidur, masuk rumah sakit jiwa, itu penyakitnya dua, takut, sedih. Bisa-bisanya Bapak Ibu nggak takut, nggak sedih, nggak takut bangkrut, nggak sedih uangnya hilang. Itu yang membuat kuat itu siapa? Yang membuat kuat itu adalah malaikat, diturunkan Allah ke dalam hati, dibisikkannya ke dalam hati, kuat. Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena penyakit takut dan sedih inilah yang membuat orang Jepang bunuh diri, harakiri. Takut dan sedih inilah yang membuat orang Eropa makan pil obat tidur. Takut dan sedih inilah yang membuat angka bunuh diri terbesar di Amerika. Bukan karena miskin, bukan karena susah, tapi dalam hatinya ada cemas, galau, insomnia, depresi. Kalau sudah terlampau takut, maka muncul berlebihan asam lambung, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Orang Eropa, orang Barat, orang Jepang takut makan daging, takut makan kambing. Kita berhari-hari makan daging kambing, nggak mati-mati. Kenapa? Karena Allah menenangkan hati. Siapa yang membuat hati itu tidak cemas, tidak takut, tidak galau, tidak gundah gulana? Allah. Walladzi anzala sakinata, Allah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Banyak dokter jiwa, psikiater, psikolog di Amerika yang pasiennya ngantri mau minta resep obat pil tidur karena nggak bisa tidur. Jamaah kita, gitu lihat Ustaz, langsung tidur. Saking dan tenangnya hatinya. Allah yang membuat hati itu tenang. La takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kaya raya zaman dulu, rumahnya besar, kendaraannya megah, mewah, mati juga. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat mati. Orang ganteng mati, enggak ganteng setengah mati. Lalu apa kelebihan kita? Enggak ada apa-apanya. Kita hanya terdiri dari daging, darah, kulit, bulu, kuku, sumsum. Mati, jalan di atas tanah, jalan sini, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Jatuh, mati, dimakan cacing tanah. Selesai, habis acara. Game is over. Tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia?
santri-santri di Subul Salam. 6 tahun mereka tamat masuk kuliah. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Mengalir pahalanya kepada Bapak. Bapak sudah tidak menganggapnya apa-apa. Ibu sudah menganggapnya kami sedekah ini sudah seperti buang sampah aja, Pak Ustaz, kami udah gak ingat-ingat lagi. Itulah yang menjadi amal. Malah yang disangka Ustaz amalnya banyak, malah amalnya habis. Somad ini kayaknya awalnya ini banyak ini, habis sudah diambil oleh subscriber, viewer dan follower. Bapak ibu beramal, dia bulan transfer ke Lajis Subul Salam, gak pernah mikir, gak pernah diomongin, gak pernah diupdate, gak pernah diceritakan. Anak-anaknya udah tamat. Kalau 10 tahun, yang disantuni dulu kelas 1 Sanawiyah SMP 2012, sekarang 2022. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Berarti dia udah selesai S1. Dia nikah, dia punya anak, dia ajar anaknya, mengalir pahalanya. Walaupun bukan anak kandung. Kenapa demikian? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Tapi saya hanya bisa menceritakan ayatnya, hadisnya. Yang melihat buktinya nyata, itulah iman. Mana pahalanya Pak Ustaz? Mana catatannya? Saya nggak bisa tunjukkan itu karena syaratnya berat. Syaratnya apa? Mati. Setelah mati, sebesar ujung tapak kaki semut hitam pun akan ditunjukkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makna yarah, dilihat dengan mata. Ini anak dulu yang kau santuni. Apakah nanti kalau kita mati kita bisa melihat amal anak-anak santri yang kita santuni itu? Ya. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Jadi bapaknya bapak, ibunya bapak, bapak ibunya bapak-bapak, ibu-ibu melihat amalnya bapak-bapak, ibu-ibu dari bapaknya bapak ibu, ibu-ibu bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu. Syaratnya mati. Ibu saya dengan bapak saya sekarang sedang melihat amal saya. Oh, anakku sedang ceramah tausiah dari Masjid Subul Salam, ketemu dengan para donatur, ketemu dengan para asatidz pondok pesantren. Mereka sudah meninggal. Mereka cuma beda alam. Mereka sama seperti menonton live streaming sekarang. Mereka nonton, anakku sedang tausiah, anakku sedang ceramah. Begitu juga kita berpindah ke alam itu, kita akan melihat amal anak-anak kita. Anak-anak kita melanjutkan ini. Mereka lihat buku catatan bapaknya, dilihatnya, bapak saya nyantuni Lajis Subul Salam. Dia pun musyawarah, Mas, Dek, Kakak, Mbak, ini mesti kita lanjutkan amal jariah bapak. Kita menonton, melihat, menyaksikan. Apa yang dilakukan bapak ibunya hari ini, itu yang akan dilakukan. Apa kata anak-anak pas malam tahun baru? Dulu bapak kita kalau malam tahun baru mabuk bersama bakar ayam sampai pagi. Mari kita pesta lagi. Siapa yang melakukan perbuatan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya min ba'di mautih, sesudah dia mati sampai hari kiamat. Amal bapak ibu yang terlibat dalam bangunan masjid, pondok pesantren lokal, kelas, WC, kantor, asrama, rumah guru, yang terlibat makanan menjadi darah daging, anak-anaknya ngajar, mengalir pahala. Yang sekarang bangunannya dari sak semen, batu bata, kerikil, dipakai untuk sholat, toilet, melepaskan kesulitan, jadi amal jariah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Catatan pegawai pajak mungkin luput, catatan manusia mungkin lupa, tapi catatan malaikat, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman mulia, katibin, mencatat. La yalfizu min qaulin, tidak ada keluar satu kata pun
illa ladaihi raqibun atid, melainkan dicatat dan diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala.